Pengertian agama. Secara bahasa, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A memiliki arti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama itu bisa dikatakan memiliki arti tidak kacau atau juga bisa dikatakan teratur. Pengertian agama menurut Purwadarminta. Agama itu merupakan segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan sebagainya, dan kebaktian serta kewajiban-kewajiban yang menyangkut dengan kepercayaan itu. Jadi bisa disimpulkan agama itu merupakan suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan di akhirat kelak. Moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores, jamak dari kata mos yang memiliki arti adat dan kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral itu sering kita sebut dengan arti etika atau susila. Sedangkan moralitas adalah suatu sikap hati seseorang yang terlihat dalam perilaku lahiriah orang tersebut, dan juga tentang baik buruknya perilaku manusia. Aspek moralitas sosial. Menurut Piaget, moralitas mempunyai 4 aspek. Yang pertama, kematangan, kedua, pengalaman, ketiga, transmisi sosial, dan keempat itu ekuilibrasi. Kematangan ini merupakan perkembangan dari susunan saraf, misalnya kemampuan melihat dan mendengar, yang disebabkan oleh kematangan yang sudah dicapai oleh susunan saraf yang bersangkutan. Kedua, pengalaman ini yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya maupun dengan dunianya. Ketiga, transmisi sosial ini adalah pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, misalnya cara pengasuhan dan pendidikan dari orang lain yang diberikan kepada individu. Keempat, ekuilibrasi ini merupakan kemampuan yang mengatur dalam diri individu agar individu dapat selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Secara lebih spesifik, berikut adalah beberapa pandangan menurut para ahli. Yang pertama, Clifford Geertz mengatakan bahwa moral adalah bagian dari agama. Yang kedua, Milton Yinger mengatakan bahwa moralitas sering dipandang oleh kelompok agamawan sebagai bagian dari domain agama. Kate Robert juga mengatakan bahwa pada umumnya individu penganut agama memandang agama sangat erat dengan ajaran moralitas kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, fungsi agama terpenting adalah memberikan dasar metafisika bagi tatanan moral kelompok sosial dan memperkuat ketaatan terhadap norma. Sumber moral dalam kehidupan bermasyarakat dapat berasal dari yang pertama, agama. Setiap agama mengajarkan kebaikan, yang berarti setiap agama mengajarkan ajaran-ajaran moral. Agama tidak hanya mengajarkan tentang kewajiban yang harus dilakukan antar manusia terhadap Tuhannya atau beribadah, akan tetapi juga kewajiban untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Dengan begitu, kita sebagai manusia dapat menerapkan ajaran-ajaran berperilaku baik dengan sesama manusia di lingkungan sosial kita. Yang kedua, hati nurani. Hati nurani dapat disebut sebagai unsur batin manusia atau perasaan manusia yang paling dalam. Hati nurani menyimpan potensi moral, dan setiap manusia dengan bantuan akal budinya mampu membedakan antara hal-hal yang baik dan juga yang buruk. Yang ketiga, ada adat istiadat dan budaya. Adat istiadat adalah suatu tata cara yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu, yang berlangsung secara turun-temurun. Adat istiadat merupakan bagian dari budaya masyarakat. Pada dasarnya, adat istiadat bersifat lokal, hanya berlaku dalam lingkungan tertentu. Adat istiadat di daerah A belum tentu sama dengan daerah B, dan apa yang dianggap tidak baik menurut daerah A atau masyarakat tertentu belum tentu juga dianggap tidak baik oleh masyarakat lain. Ajaran agama, hati nurani, adat istiadat
dan juga budaya yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia akan bertindak atau berperilaku di dalam lingkungannya. Nilai moral. Sosiologi tidak membahas definisi atau berputar hanya pada nilai itu sendiri, tetapi lebih ke arah menekan sejauh mana nilai tersebut akan berpengaruh pada perilaku seseorang dan hubungannya dengan orang lain. Dalam perspektif agama di lingkungan sosial, memiliki kepercayaan dan ritus-ritus bersama dalam suatu kelompok agama menunjukkan bahwa keterkaitan antara suatu kelompok agama dengan sesuatu yang sakral dalam beberapa hal terkait sekali dengan nilai-nilai moral kelompok tersebut. Hubungan agama dan moralitas sosial. Agama mempunyai hubungan yang erat dengan moral. Setiap agama mengandung suatu ajaran moral. Dengan begitu, manusia dapat menerapkan ajaran-ajaran moral atau ajaran berbuat baik ke sesama di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, saya Ulia nanti akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu kita pada poin di moralitas perintah agama. Dalam perspektif agama itu sebenarnya untuk hidup berpegangan dengan moral-moral yang ada di dalam agama itu sudah dirumuskan dalam perintah-perintah agama sendiri. Itu terdiri dari sumber dan isi. Nah, dari sumbernya ini perintah agama itu sudah jelas bersumber dari, kalau Islam itu Al-Quran dan hadis. Ada juga yang bersumber dari pemikiran-pemikiran tokoh agama. Ada juga yang bersumber dari pemikiran-pemikiran terkemuka dari para ulama. Ada juga yang berasal dari praktik penghayatan iman yang terkumpul dalam tradisi suatu agama. Bahkan ada juga yang lahir dari sesuatu yang dihadapkan atau yang lahir dari hal yang menjadi masalah hidup yang baru gitu. Dan dari situ lalu dilihat dari segi isinya, perintah agama ini ada yang sifatnya umum atau yang berlaku untuk semua orang yang bukan menjadi bagian dari pemeluk agama tersebut. Itu misalkan larangan mencuri, itu sudah jelas. Lalu larangan membunuh, lalu larangan menipu, dan perintah menghormati orang tua. Nah, selain peraturan moral yang sifatnya secara umum yang bisa digunakan oleh semua orang, bahkan orang yang bukan pemeluk dari suatu agama, ada juga peraturan moral yang sifatnya khusus untuk pemeluk suatu agama. Contohnya kalau misalnya di Islam, pantangan untuk memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan. Misalnya kalau misalnya makanan itu di Islam nggak boleh makan daging anjing atau daging babi. Kalau misalnya minuman, kita nggak boleh minum minuman yang sifatnya itu memabukkan seperti alkohol dan khamar. Oke, poin selanjutnya ialah tujuan moral. Tujuan moral ini ada dua perspektif, yaitu tujuan umum dan tujuan agama. Saya ambil tujuan di dalam Islam. Untuk tujuan umum sendiri, moral itu tujuannya menumbuhkan sikap tekad kemandirian manusia secara pribadi di dalam masyarakat guna menciptakan kualitas serta sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil, dan merata. Kalau pandangan saya, ini itu acuan kita untuk hidup berdampingan dengan orang yang latar belakangnya beda dengan kita, yang kelompoknya itu berbeda dengan kita. Contohnya kelompok agama, ras, suku, seperti itu. Nah, untuk perspektif yang kedua, yaitu dari perspektif agama khususnya Islam, itu terbagi menjadi dua lagi. Jadi ada moral yang sifatnya vertikal, aturan moral yang sifatnya vertikal, lalu ada aturan moral yang sifatnya horizontal. Kita bahas yang vertikal. Aturan moral yang sifatnya vertikal ini seperti hubungan kita dengan Allah, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, gimana sih hubungan seorang hamba dengan Tuhannya? Pastinya kalau kita manusia pengen banget meraih ridhonya Allah dengan cara menaati peraturannya. Kita menjadi hamba yang baik, selalu berbuat dengan niat karena Allah gitu. Nah, lanjut ke tujuan moral secara horizontal, yaitu interaksi antara seorang muslim dengan makhluk bumi lainnya. Tujuan seorang muslim di dalam moral ini adalah rahmatan lil alamin, artinya perilaku tersebut itu membawa manfaat
faedah, keuntungan, dan kebaikan bagi semua makhluk bumi yang terdiri dari nggak cuma kita manusia, tapi kita berdampingan dengan flora, fauna, dan benda-benda alam lainnya, termasuk makhluk-makhluk selain manusia. Nah, bukan sebaliknya, kita malah menimbulkan kericuhan, bukan malah menimbulkan kerugian, bukan malah memunculkan bahaya dan menimbulkan malapetaka. Jadi sekian presentasi dari kelompok saya yang terdiri dari Novan dan Maila dan saya sendiri Aulia Rahmayanti. Jika ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan, silahkan tanyakan di forum dan saya harap tema pertanyaan tidak keluar dari pembahasan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.